Pengertian LPS. LPS adalah singkatan dari Lembaga Penjamin Simpanan. Ini adalah lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk menjamin simpanan nasabah di perbankan Indonesia. Bayangkan LPS sebagai sebuah payung yang melindungi uang Anda yang disimpan di bank. Mengapa LPS penting? Keamanan simpanan. Jika terjadi sesuatu pada bank Anda, misalnya bank mengalami kesulitan keuangan atau bank bangkrut, LPS akan menjamin simpanan Anda hingga batas tertentu. Kepercayaan nasabah. LPS memberikan rasa aman, kepercayaan kepada nasabah untuk menyimpan uang di bank. Dengan adanya LPS, nasabah tidak perlu khawatir uangnya akan hilang begitu saja. Stabilitas sistem keuangan. LPS berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia dengan mencegah terjadinya kepanikan penarikan uang secara massal. Bagaimana LPS bekerja? Penjaminan simpanan. LPS menjadi simpanan nasabah pada setiap bank yang menjadi peserta jaminan LPS. Batas maksimum penjaminan. Ada batas maksimal jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS. Saat ini, batas maksimal penjaminan adalah 2 miliar per nasabah per bank. Jenis simpanan yang dijamin. LPS menjamin simpanan dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. Namun, ada beberapa jenis simpanan yang tidak dijamin, seperti simpanan pihak terkait dengan bank. Proses klaim. Jika bank mengalami kesulitan keuangan, nasabah dapat mengajukan klaim kepada LPS untuk mendapat kembali simpanannya hingga batas maksimum yang dijamin. LPS dan Bank BCA. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank BCA tetap menjadi peserta penjaminan LPS. Artinya simpanan Anda di Bank BCA juga dijamin oleh LPS hingga batas maksimal yang telah ditetapkan. Mengapa LPS penting bagi nasabah Bank BCA? Keamanan dana. Nasabah Bank BCA dapat merasa lebih aman karena simpanan dijamin oleh LPS. Fokus pada layanan. Dengan adanya LPS, nasabah dapat lebih fokus pada kebutuhan perbankan lainnya, seperti transaksi, investasi, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi LPS. Lembaga penjamin simpanan LPS memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia, termasuk bagi bank sebesar Bank BCA. Fungsi utama LPS bagi Bank BCA adalah sebagai berikut. Menjamin keamanan simpanan nasabah, perlindungan terhadap risiko kegagalan bank. Jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan pada Bank BCA, seperti kesulitan likuiditas atau bahkan pencabutan izin usaha, LPS akan menjamin simpanan nasabah hingga batas tertentu. Ini berarti nasabah tidak perlu khawatir kehilangan seluruh uangnya yang disimpan di Bank BCA. Menjaga stabilitas sistem perbankan. Mencegah bangkrut. Dengan adanya LPS, nasabah tidak akan panik menarik seluruh uangnya dari bank jika terjadi rumor atau isu negatif mengenai bank tersebut. Hal ini mencegah terjadinya bangkrut yang dapat mengancam stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Memperkuat pengawasan terhadap bank. Insentif bagi bank untuk sehat. Agar mendapatkan jaminan dari LPS, bank harus memenuhi berbagai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh LPS. Hal ini mendorong untuk selalu menjaga kesehatan keuangannya, memfasilitasi resolusi bank yang gagal, proses penanganan yang teratur. Jika terjadi kegagalan bank, LPS akan berperan aktif dalam proses penanganan bank tersebut, termasuk dalam hal pembayaran klaim nasabah. Dalam konteks Bank BCA, keberadaan LPS memberikan beberapa keuntungan tambahan, antara lain peningkatan daya saing. Dengan adanya jaminan dari LPS, Bank BCA dapat fokus pada pengembangan produk dan layanan untuk meningkatkan daya saing di pasar. Penguatan reputasi. Jaminan dari LPS memperkuat reputasi Bank BCA bagi bank yang aman dan terpercaya. Singkatnya, LPS berperan sebagai payung bagi nasabah Bank BCA melindungi simpanan mereka, menjaga stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Yang ketiga ada wewenang LPS. Lembaga penjamin simpanan LPS memiliki wewenang yang cukup luas dalam mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan di Indonesia, termasuk Bank BCA. Wewenang ini diberikan untuk memastikan stabilitas sistem perbankan dan melindungi hak-hak nasabah. Secara umum, wewenang LPS terhadap Bank BCA meliputi
Pengawasan. LPS berwenang melakukan pengawasan terhadap kesehatan keuangan Bank BCA. Ini termasuk dalam hal likuiditas, solvabilitas, dan keputusan terhadap peraturan perbankan. Penentuan tingkat bunga. Bunga penjamin LPS berwenang menetapkan tingkat bunga penjaminan yang berlaku bagi simpanan nasabah di Bank BCA. Tingkat bunga ini menjadi acuan dalam pembayaran klaim jika terjadi gagal bayar penjaminan simpanan. Jika terjadi kegagalan bank, LPS akan menjamin simpanan nasabah hingga batas bank tertentu. Bank BCA sebagai bank menjadi peserta penjamin LPS otomatis terhadap perlindungan ini bagi nasabah. Resolusi bank. LPS berwenang mengambil tindakan penyelamatan atau likuiditas terhadap bank yang mengalami kesulitan keuangan termasuk Bank BCA. Pengertian alih. Dalam kondisi tertentu, LPS dapat mengambil alih pengelolaan bank yang bermasalah termasuk Bank BCA untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Permintaan data. LPS berhak meminta data dan informasi dari Bank BCA yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Tujuan dari wewenang-wewenang tersebut adalah mencegah kegagalan LPS berusaha mencegah terjadinya kegagalan bank dengan melakukan pengawasan ketat terhadap kesehatan keuangan bank, melindungi nasabah. LPS menjamin hak nasabah untuk mendapatkan kembali simpanannya yang terjadi kegagalan bank, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan menjaga kesehatan dan stabilitas bank. LPS berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Yang keempat ada pengertian kurs. Kurs Bank BCA adalah nilai tukar yang ditetapkan oleh Bank Sentral Asia untuk menentukan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Sederhananya, kurs ini menunjukkan berapa rupiah yang harus Anda bayarkan untuk membeli mata uang asing seperti dolar Amerika, USD, Euro, atau pound sterling, atau sebaliknya. Mengapa kurs penting? Kurs sangat berpengaruh dalam berbagai aktivitas seperti perdagangan internasional. Perusahaan yang melakukan impor dan ekspor sangat dipengaruhi oleh fluktuasi kurs. Perjalanan wisata. Wisatawan yang bepergian ke luar negeri perlu mengetahui kurs untuk memperkirakan pengeluaran mereka. Investasi. Investor yang berinvestasi di pasar saham atau obligasi luar negeri juga perlu memperhatikan pergerakan kurs. Faktor-faktor mempengaruhi kurs ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain kebijakan moneter, kebijakan suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral suatu negara dapat mempengaruhi nilai tukar mata uangnya. Kondisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan defisit anggaran suatu negara juga dapat mempengaruhi kurs. Meminta dan penawaran. Permintaan dan penawaran terhadap suatu mata uang di pasar valuta asing akan sangat mempengaruhi kurs. Faktor politik. Tidak stabil politik di suatu negara dapat menyebabkan nilai tukar mata uang melemah. Sentimen pasar. Sentimen pasar yang positif atau negatif terhadap suatu mata uang juga berpengaruh kurs. Kurs di Bank BCA. Bank BCA sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia menawarkan berbagai macam kurs untuk berbagai mata uang. Kurs yang ditetapkan oleh Bank BCA dapat berbeda dengan kurs yang ditetapkan oleh Bank Dunia atau dengan kurs tengah pasar. Perbedaan kurs disebabkan oleh beberapa faktor seperti biaya operasional bank dan margin keuntungan. Cara mengetahui kurs Bank BCA. Anda dapat mengetahui kurs Bank BCA melalui website BCA. BCA menyediakan informasi kurs secara real time. Website resminya cabang BCA. Anda mengunjungi cabang BCA terdekat untuk mendapatkan informasi kurs terbaru. Mobile banking BCA. Apabila mobile banking BCA juga menyediakan informasi kurs tips saat menukarkan mata uang di Bank BCA dibandingkan kurs sebelum menukarkan uang. Sebaiknya bandingkan kurs yang ditawarkan oleh
beberapa bank untuk mendapatkan kurs terbaik. Perhatikan biaya tambahan selain kurs. Perhatikan juga biaya tambahan yang mungkin dikenakan, seperti biaya transfer atau biaya administrasi. Perhatikan waktu transaksi. Kurs dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga sebaiknya melakukan transaksi penukaran yang saat kurs menguntungkan. Nomor 5 ada kurs visit Bank BCA. Di bawah kita bisa lihat ada tabel pada tanggal 24 Desember 2024. Di sini kita bisa lihat kurs beli dan kurs jual Bank BCA. Yang keenam, pengertian suku bunga. Suku bunga BCA adalah presentasi yang ditetapkan oleh Bank Sentral Asia sebagai imbalan atas dana yang Anda simpan di bank tersebut. Sederhananya, ini adalah sewa yang Anda dapatkan dari bank atas uang yang Anda simpan. Semakin tinggi suku bunga, semakin besar pula sewa yang akan Anda terima. Jenis-jenis produk yang menggunakan suku bunga di BCA: deposito, produk simpanan berjangka dengan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa. Tabungan meskipun suku bunga lebih rendah dari deposito, tabungan tetap memberikan keuntungan berupa bunga. Kredit, suku bunga juga berupa untuk kredit. Anda dapat membayar bunga atas pinjaman yang Anda ambil dari bank. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga BCA: kebijakan Bank Indonesia, kondisi ekonomi, persaingan antar bank. Mengapa suku bunga penting? Keputusan investasi suku bunga yang dapat Anda menarik masyarakat untuk menyimpan uang di bank. Sebaliknya, suku bunga yang rendah dapat mendorong masyarakat untuk melakukan investasi di instrumen lain. Perencanaan keuangan. Suku bunga membantu Anda merencanakan keuangan jangka panjang. Dengan mengetahui suku bunga, Anda dapat memikirkan berapa besar keuntungan yang akan Anda dapatkan dari simpanan Anda. Yang ketujuh ada suku bunga Bank BCA. Berikut adalah beberapa suku bunga Bank BCA. Deposito. Suku bunga deposito BCA per 24 Juni 2024 adalah 2% untuk jangka 12 bulan dan 3,25% untuk jangka waktu 1 bulan hingga 3 bulan. Suku bunga deposito BCA bersifat tetap selama jangka waktu deposito. Tabungan tahapan. Di sini kita bisa lihat suku bunga tabungan BCA tahapan. KPR. Suku bunga KPR Bank BCA adalah fixed 3 tahun 3,79%, minimum tenor 12 tahun. Fix 5 tahun 4,79%, minimum tenor 12 bulan. 8 tahun 6,79%, minimum tenor 15 tahun. 10 tahun 7,15%, minimum tenor 15 tahun. Yang ke-8, penilaian suku bunga pinjaman. Suku bunga pinjaman adalah persentase dari jumlah pokok pinjaman yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai imbalan atas penggunaan dana tersebut. Sederhananya, ini adalah sewa yang harus dibayar oleh peminjam kepada bank atau lembaga keuangan lainnya atas uang yang dipinjam. Mengapa suku bunga penting? Suku bunga merupakan faktor penting dalam dunia keuangan, baik bagi peminjam maupun pemberi pinjaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga pinjaman. Suku bunga pinjaman dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kebijakan bank sentral, profil resiko pinjaman, jangka waktu pinjaman, jumlah pinjaman, jenis agunan. Jenis-jenis suku bunga pinjaman: suku bunga tetap, suku bunga pengembangan, suku bunga acuan yang ditetapkan oleh bank sentral, suku bunga kombinasi. Cara menghitung bunga pinjaman. Dalam menghitung bunga pinjaman dapat berbeda-beda tergantung pada jenis suku bunga atau metode perhitungan yang digunakan. Namun secara umum bunga pinjaman dapat dihitung menggunakan rumus berikut: bunga pokok pinjaman kali suku bunga kali waktu. Tips memilih pinjaman dengan suku bunga yang menguntungkan: bandingkan suku bunga, pahami jenis suku bunga, perhatikan biaya tambahan, baca syarat dan ketentuan.
Di nomor 9, pengertian produk perbankan, lending dan founding. Produk perbankan pada dasarnya adalah layanan yang ditawarkan oleh bank kepada nasabahnya. Layanan ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu lending, pembiayaan, dan founding, penghimpunan dana. Founding menghimpun dana. Pengertian founding adalah aktivitas bank dalam mengumpulkan dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau investasi. Jenis-jenis produk founding di BCA: tabungan dan deposito, sertifikat deposito, surat berharga. Lending, pemberian pinjaman. Pengertian lending adalah aktivitas bank dalam menyalurkan dana yang telah dikumpulkan kepada pihak yang membutuhkan, baik individu maupun perusahaan. Jenis-jenis produk lending di BCA: kredit konsumer, kredit usaha, overdraft. Hubungan antara founding dan lending. Hubungan antara founding dan lending sangat erat. Dana yang diperoleh bank dari produk founding, misalnya deposito, akan disalurkan kembali dalam bentuk produk lending, misalnya KPR. Dengan kata lain, dana yang Anda dapat simpan di bank akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Mengapa penting memahami lending dan founding? Sebagai nasabah, dengan memahami kedua konsep ini, Anda dapat memilih produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Anda. Bagi perusahaan, memahami produk lending dapat membantu Anda mendapatkan pendanaan yang tepat untuk mengembangkan bisnis Anda. Sekian, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.